Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Francisca Tricia Juman, calon guru penggerak angkatan ini. Saya akan melakukan wawancara observasi bersama Ibu Ibu. Terima kasih Ibu Iwin. Nama saya Ernesta Sintasuri. Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris dan mengajar di kelas 9. Selamat pagi Ibu Eni. Selamat pagi Ibu. Baik Ibu, apa kabar hari ini Ibu Eni? Puji Tuhan kabar baik Ibu Iwin. Ibu Iwin bagaimana kabarnya? Saya juga kabar baik Ibu Eni. Baik Ibu Eni, sebelumnya saya ingin maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu Eni. Karena saya akan melakukan wawancara untuk observasi pada Ibu Eni. Oh iya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Oke. Bagi Ibu Eni, jadi seperti yang sudah kita bicarakan, saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini yaitu serangkaian kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan Ibu Eni nanti supervisi akademik ini dibagi akan menjadi 3 bagiannya, yaitu praobservasi seperti hari ini kita lakukan, kemudian observasi dan pasca observasi. Jadi saat ini kita masuk ke tahap yang pertama yaitu praobservasi. Tujuannya itu Ibu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu Eni untuk supervisi akademik nanti Ibu. Jadi Ibu nanti obrolan kita hari ini tujuan atau harapan apa yang ingin dicapai oleh Ibu Eni sendiri. Baik Ibu Iwin, dari percakapan praobservasi itu saya harapkan bahwa saya lebih siap lagi untuk melakukan observasi bersama Ibu Eni nanti. Oke, berarti nanti harapannya supaya Ibu Eni ini bisa lebih siap ya untuk menghadapi supervisi nanti di kelas. Terus Ibu Eni selanjutnya kapan waktu yang akan bisa kita lakukan untuk pelaksanaan supervisi yang nanti? Baik Ibu Iwin, kalau bisa besok kita lakukan observasi di kelas. Oke, berarti Ibu Eni sudah siap ya Iya, untuk observasi besok. Baik Ibu, untuk materi yang Ibu Eni terapkan di kelas nanti, materi pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan besok tentang apa ya Bu? Ya, untuk besok itu materi yang akan saya sampaikan di kelas itu tentang descriptive text. Oke, descriptive text. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi itu apa ya Bu? Ya, untuk descriptive text itu tujuan pembelajarannya siswa mampu mengidentifikasi struktur teks, unsur kebangsaan dalam teks deskriptif, terkait orang, benda atau tempat sesuai konteks penggunaannya. Oke, berarti itu tujuannya yang dicapai dalam proses pembelajaran itu. Kemudian Ibu, berarti nanti dalam pembelajaran nanti pasti ada video, kemudian penjelasan materi dan diskusi kelompok ya Bu? Iya. Oke, baik, mantap sekali Ibu Eni. Dan Ibu Eni, apa harapan pengembangan yang akan atau ingin dicapai oleh Ibu sendiri? Ya, harapan pengembangan yang ingin dicapai itu untuk memenuhi kebutuhan murid sekaligus mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Oke, berarti 2 hal Ibu ya, mantap sekali. Lalu Ibu, strategi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Eni nanti? Ya, strategi yang saya lakukan itu dengan merancang dan menggunakan metode diferensiasi. Oke Ibu, mantap sekali. Itu berarti memang pembelajaran dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid ya Bu ya? Karena di kelas kita tahu bahwa kebutuhan murid itu berbeda-beda. Dan Ibu Eni, selanjutnya apa yang dilakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi? Ya, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama itu saya akan mengidentifikasi dulu peserta didik melalui asesmen diagnostik. Yang mana asesmen nanti akan saya berikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Kemudian asesmen diagnostik itu tadi hasilnya saya gunakan untuk mengelompokkan kesiapan peserta didik dalam menerima pembelajaran, di mana saya mengelompokkan itu dengan siswa yang mampu dan siswa yang belum mampu. Kemudian nanti siswa yang mampu itu akan belajar mandiri. Kemudian siswa yang belum mampu itu akan dikelompokkan sendiri dan perlu bimbingan lebih lanjut dari saya gitu Ibu. Berarti Ibu Eni terperinci sekali ya dari penjelasan Ibu Eni. Kemudian Ibu, hasil yang dikeluarkan nanti ini untuk membuat kelompok berarti berdasarkan kemampuan murid seperti yang sudah dijelaskan Ibu Eni.
Ya, di samping itu juga saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu berbasis konten. Wah, menarik sekali Ibu berbasis konten. Terus konten apa yang akan digunakan Ibu nanti seperti apa Ibu? Ya, itu konten yang saya buat itu berupa media kepada murid dikaitkan dengan gaya belajar setiap peserta didik melalui visual, kemudian audio, bahkan murid juga mudah belajar melalui kinestetik. Kemudian untuk yang visual itu saya menayangkan sebuah video dan gambar, video dan gambar. Kemudian untuk auditory, untuk penjelasan, mereka mendengarkan penjelasan dari saya begitu. Dan untuk yang kinestetik dengan alat peraga. Berarti nanti Ibu betul-betul memenuhi kebutuhan murid dengan seperti penggunaan media visual, audio, dan kinestetik ya. Benar Ibu. Baik Ibu, nanti Ibu selanjutnya, apakah nanti Ibu membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu? Iya, tentu Ibu. Saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat seperti Ibu Ilin ini untuk sharing pengalaman berbagi praktik baik tentang metode pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Wah, mantap sekali Ibu ya. Oke Ibu, tadi Ibu Emi sudah menjelaskan dari tujuan, kemudian rencana pembelajaran, kemudian ada juga strategi pembelajaran. Semoga dengan apa yang sudah diupayakan oleh Ibu Emi ini benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid ya Ibu ya, agar tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Iya Ibu, terima kasih. Bagi Ibu Emi, saya benar-benar mengapresiasi usaha Ibu Emi untuk mencoba berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi siswa di kelas. Terlihat jelas sekali bahwa Ibu di sini sangat berdedikasi untuk membuat kelas lebih interaktif ya Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sekarang saya merasa lebih percaya diri lagi dengan rencana ini. Oke, mantap Ibu Emi. Terima kasih atas waktunya Ibu Emi. Mungkin di kesempatan lainnya saya akan membutuhkan Ibu Emi lagi. Saya rasa percakapan pra-observasi kita ini jelas Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga saat nanti di supervisi nanti Ibu Emi benar-benar sudah siap dan bisa memberikan yang terbaik. Amin. Semangat Ibu Emi. Terima kasih Ibu Emi. Good morning. Okay, once again. Good morning, students. Good morning. How are you today? Okay, I'm fine too. Thank you. Let's pray together. In the name of the Father, and of the Spirit. Dear Lord, we thank you for this new day and the chance to learn. God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay, before we start our lesson today, Tifa, who absent today? Today's action. Okay, today no exam. Descriptive text. Ya, saya ulangi sekali lagi. Apa itu descriptive text? Descriptive text adalah teks yang bertujuan untuk menggambarkan. Ya, sebelum kita lanjut, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu bagaimana kalian membaca dan memahami tentang descriptive text. Ya, silakan kita sama-sama lihat gambar yang ada. Ya, mari kita lihat gambar ini. What do you see from the picture? What do you see from the picture? What do you see from the picture? Ya, dia punya kulit berwarna putih. Apa lagi? Black hair, good. What else? Sekarang kita lanjut. Silakan ke kelompok kalian masing-masing. Duduk dalam kelompok. Work in your group.
listen this audio. My favorite teacher is Mr. Vance. He is very kind and always helpful to his students. Mr. Vance has short, brown hair and wears black glasses. My favorite teacher is Mr. Vance. He is very kind and always helps. Okay, complete the text. Use your dictionary to find the words to complete the text. Gunakan kamus untuk menemukan kata-kata dan lengkapi teks yang ada. Silakan. Lengkapi kalimat. Activity 2. Kelompok 1, grup 2, silakan sampaikan hasilnya. Nah, dan perhatikan. Ya, silakan sini ya. My favorite teacher is Mr. Francis. Stories to make the class more enjoyable. Mr. Francis of reading books. He often shares interesting. Give applause for Cynthia. Okay, thank you group 1. And the next, group 2. Grup kedua, kelompok kedua, silakan melaporkan hasilnya, baca hasilnya di depan kelas. Siap-siap. Group 3. Oke. My favorite teacher. Yang lain juga. My favorite teacher is Mr. Francis. On us. Okay, thank you for group 2. Give applause for them. The next is group 3. Silakan melaporkan atau baca hasil. My favorite teacher. Ya. My favorite teacher is Mr. Francis. He is very kind and always helpful to his students. Mr. Francis has short, brown hair and wears black glasses. He usually always encourages us to do our best and never give up on us. Okay, thank you for group 3. For now, consider the next of the last group is group 4. Silakan kelompok 4 lakukan hasilnya. Oke, silakan. My favorite teacher. My favorite teacher is Mr. Francis. He is very kind and always helpful to his students. Mr. Francis has short, brown hair and wears black glasses. In the classroom, he is very patient and always helps students who have trouble understanding the material. He also tells funny stories to make the class more enjoyable. Mr. Francis loves reading books and he often shares interesting ideas with us during the lessons. I like Mr. Francis because he is not only a great teacher, but he also cares about his students' welfare. He always encourages us to do our best and never give up on us. Okay, thank you for group 4. In your group, masih dalam grup kalian atau kelompok kalian, lengkapi dialog yang ada pada LKPD Activity 3. Lanjut di Activity 3, latihan 3, lengkapi dialog. Ya, kemudian nanti pilih pemalu untuk mempresentasikan dialognya di depan kelas. Nah, kalian lengkapi. Oke, Aileen, Pevin, silakan maju. Baca hasilnya. Presentasi.
word and we are beautiful and Hey, do you know how are you classmates? yeah, I'm still here. What do you feel like? He's kind, strong, and he has pretty hair. Oh, is this fur or face? He's curly. He also wears red clothes. What about his personality? He seems really friendly and helpful. He always smiles and helps others. That sounds great. I haven't talked to him yet. Okay, good. Give applause. Tolong teman kalian presentasikan hasilnya. Berikutnya, silakan Rini and Chelsea come in front of the class. Baca hasilnya. Oke, mulai. Hey, do you know our next classmate? Yeah, Bagus, he looks like. He is pretty tall and he has curly hair. Oh, he's here. Sort of black. He's curly. He also wears black glasses. What about his personality? He seems really friendly and helpful. He always wears and helps others. that's not great. I haven't talked to him yet. Okay, give applause. Berikutnya, ya, Halel and Viva come in front of the class. Yang lain tolong perhatikan, tolong dengar. Ya, silakan sampaikan hasilnya. Hey, do you know our classmate? Yeah, I listen him. What does he look like? He is pretty tall and he has curly hair. Oh, is he so like? It's curly. He also wears black glasses. What was his personality? He seems really friendly and helpful. He always smiles and helps others. Not so bad. I haven't had not so bad. I haven't talked to him yet. Okay, good. Thank you. Give applause. Membuat kesimpulan. Ya, kita harus membuat kesimpulan. Ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Hilda, silakan give your conclusion about descriptive text. Conclusion, we can describe something, people, or animals using easy. Iya, descriptive text. Hilda sudah memberikan conclusion, kesimpulan descriptive text itu kita dengan descriptive text we can describe people or animals use adjective. Kita bisa mendeskripsikan seseorang atau binatang menggunakan adjective atau kata sifat. Selain itu, adakah yang bisa memberikan kesimpulan?
yang saya sampaikan, apa yang kalian dapatkan? Ya, Jonas silakan. Saya dapat mendeskripsikan orang atau mungkin orang. Ya, we can describe person. Kita dapat mendeskripsikan seseorang dengan menggunakan Teks deskripsi. ya, melalui teks deskriptif kita dapat mendeskripsikan seseorang. Aileen? Dan bisa mendapatkan informasi sebagai informasi dari teks deskripsi. Ya, kita dapat mendapatkan berbagai informasi dari teks. Deskripsi dan ciri-ciri khusus. Ya, from this material, dari materi ini kita mengatakan kita bisa mengetahui struktur dari teks deskriptif dan ciri-ciri teks deskriptif. Ingin bertanya, bagaimana perasaan Anda saat mendengarkan materi atau mengikuti materi ini? Yeah. Any questions? Any questions? Text my favorite teacher. Text favorite teacher. Coba temukan kata sifat atau adjektif. Temukan kata sifat atau adjektif. Group 1. Yes, Jonah? Helpful. Helpful. Okay, good. Thank you, Jonah. Helpful. Kata sifat. Berikutnya, ada lagi? Temukan kata sifat. Maybe other group, mungkin kelompok lain. Sorry? No? Time. Okay. That's good. Time. So. Yeah? Fun? Yeah, fun. Interesting? Ya, interesting. Bagus. Apa lagi? Temukan kata sifat. Ada banyak kata sifat di dalam LKPD. Ya? Perhatikan LKPD. Grup kelompok apa? Coba lihat ya.
Ya. Setelah kalian temukan adjektif atau kata sifat, coba activity 3. Berapa kata sifat yang ada di activity 3? Ya, coba kita lihat sama-sama. Adjektif yang ada di activity 3. Activity 3. Group 3. Yeah. How? Right. Helpful. Ya, itu. Ya, friendly. Ya, kalian sudah menemukan kata-kata sifat yang ada pada activity 2 and activity 3. Oke. Setelah tugas selanjutnya, perhatikan tugas untuk pertemuan kita selanjutnya. Temukan gambar idola kalian, idola favorit kalian. Entah itu aktor, entah itu aktris, or football player, pemain bola favorit. Kemudian bawa gambar tersebut dan deskripsikan hasilnya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan pimpin. Harap tenang. Let's pray together. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank you for the knowledge we have gained today. Bless the work we have done and help us to carry it forward with wisdom and understanding. Granted us as we go our separate ways, and may your light continue to guide our hearts and minds. Keep us safe and bring us back together to learn more tomorrow. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Oke, masih silakan duduk, sidang please. Pagi Bapak Ibu guru hebat. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Francisca Tirsia Jumang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ngada. Dan di samping kiri dan kanan saya sudah ada Ibu Maria Immaculata Ngura sebagai pengajar praktik saya, dan Ibu Erni, guru bahasa Inggris untuk kelas 9 di SMP Negeri 1 Kuliwa Barat. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Percakapan pada hari ini setelah mengevaluasi kegiatan observasi yang sudah berjalan bersama Ibu Erni di kelas. Baik Ibu Erni, dalam percakapan observasi pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Ibu ya, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Erni kemarin, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, baik Ibu Erni. Bagi Ibu Erni, untuk pertanyaan pertama,
Bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan, Ibu? Oke, terima kasih Ibu Indah. Perasaan saya yang pertama itu tentunya saya merasa tegang ya. Tapi ya puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Oke, Ibu. Baik Ibu Erni, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira apa saja ya, Bu? Ya, pengembangan yang saya lakukan di kelas itu ada pengetahuan dan keterampilan. Kemudian mungkin di bagian pengetahuan itu siswa belum sepenuhnya memahami bagaimana itu deskriptif teks, struktur teks yang tepat itu seperti apa. Kemudian kalau di keterampilan itu mereka masih belum bisa mendeskripsikan sendiri-sendiri tentang gambar. Mereka melihat gambar kemudian belum bisa mendeskripsikan dengan baik gambar itu. Kemudian untuk tahap pembelajaran itu dari kegiatan awal sampai kegiatan inti itu tahap-tahapnya sudah berjalan dengan baik. Itu saja. Baik Ibu Erni itu ya. Ya. Terus Ibu Erni, menurut Ibu Erni, apakah area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan tadi, menurut Ibu sejauh ini sudah berhasil atau belum ya, Bu? Ya, untuk area pengembangan itu ada sedikit kendala Ibu Irin. Ya, jadi yang saya alami itu ada beberapa anak itu kurang aktif dalam diskusi kelompok. Itu disebabkan masih ada beberapa siswa yang tidak membawa kamus, makanya proses diskusi itu berjalan tidak lancar. Oke, baik. Tadi Ibu Erni mengatakan bahwa ada sedikit kendala yang dihadapi. Terus menurut Ibu Erni, apa yang Ibu Erni lakukan untuk mengantisipasi agar masalah itu tidak terjadi lagi, Bu, di kegiatan pembelajaran yang berikutnya? Ya, jadi untuk mengatasi kendala itu saya berpedoman pada gaya belajar anak. Jadi saya berusaha untuk gaya belajar itu, saya berusaha supaya anak itu merasa nyaman dengan gaya belajar yang saya terapkan. Itu seperti saya mencoba untuk membawa gambar, kemudian dari gambar atau video itu anak dengan sendirinya mereka sudah bisa mendeskripsikan gambar tersebut. Itu saja. Oke, baik Ibu Erni, berarti rencana Ibu Erni terkait kegiatan pembelajaran untuk kedepannya harus dirancang lebih baik lagi ya. Yaitu Ibu Erni sendiri mengatakan dengan memperhatikan gaya belajar anak tersebut, kemudian pedoman yang digunakan, lalu ada pembagian kelompok sehingga mereka merasa lebih nyaman. Iya, betul Ibu Erni. Baik Ibu Erni, kira-kira Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan itu yang Ibu sampaikan tadi kapan ya, Bu? Ya, secepatnya saya akan melaksanakan perubahan itu karena itu untuk kepentingan peserta didik saya Ibu Erni. Wah, mantap sekali Ibu Erni. Berarti semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu Erni rencanakan tadi dapat segera terrealisasi ya Ibu dan terlaksana. Dan semoga Ibu masalah yang Ibu alami di dalam kelas ini dapat teratasi dengan baik. Baik Ibu Erni, saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Erni ya terkait perkembangan gaya belajar di kelas nanti ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Irin. Baik, sama-sama Ibu Erni. Ya. Demikian rangkaian supervisi akademik yang sudah saya lakukan dengan Ibu Erni, yaitu kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erni dan Ibu Lola selaku pengajar praktik saya. Terima kasih semuanya dan selamat.